Betapa tidak. Semua orang paham cara menghormati nama besar. Ada yang memajang di baliho, ada yang meneriakkannya di podium, namun ada pula yang memilih menundukkan kepala, lalu diam-diam berbuat nyata. Haji Muhammad Yosutomo bukan tipe penghafal slogan, ia pembaca sejarah dengan rasa, bukan dengan nafsu. Nama besar Nahdlatul Ulama tak diperlakukannya sebagai kendaraan, melainkan amanah yang dirintis para pejuang masa lalu, dari Kiai Haji Hashim Ash'ari hingga para kiai yang berkeringat tanpa pamrih. Menghibahkan lahan untuk kantor PWNU di Samarinda bukan sekadar soal tanah, itu soal sikap batin bahwa perjuangan ulama harus diberi ruang, bukan sekadar dipuji. Di negeri yang sering ribut soal siapa paling NU, Haji Muhammad Yosutomo memilih diam yang bekerja, tanpa parade, tanpa klaim jasa berlebihan. Ironis memang, yang banyak bicara kadang lupa berbuat, yang banyak berbuat justru jarang bicara. Ia prihatin, bukan mencaci saat mendengar masalah di tubuh PBNU sendiri. Keprihatinannya bukan gosip warung kopi, melainkan doa dan harapan agar semua diselesaikan secara arif dan bijaksana. Karena NU bukan milik ego, bukan panggung ambisi. NU adalah rumah besar yang hanya bisa dijaga oleh kalbu tenang, pikiran jernih, dan keberanian untuk menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi. Sejarah itu bukan barang antik yang dipajang di lemari kaca lalu didebu-debukan oleh kepentingan atau dijual kiloan saat musim politik. Sejarah adalah nadi, denyut yang menentukan apakah bangsa ini masih bernapas jujur atau hanya pura-pura hidup dengan oksigen kepalsuan. PBNU bukan sekadar singkatan, bukan sekadar kantor, bukan sekadar rapat berpendingin ruangan dan proposal berjilid-jilid. PBNU adalah jejak langkah ulama yang dulu berjalan kaki di tanah becek penjajahan, menenteng kitab, menggendong amanat tanpa kamera, tanpa siaran langsung, tanpa like dan subscribe. Lucu memang, di zaman serba digital ini banyak yang hafal password media sosial tapi lupa kata sandi sejarah. Banyak yang lancar pidato NKRI harga mati namun gagap saat ditanya siapa yang dulu mengorbankan segalanya agar negeri ini tak mati sebelum lahir. Disinilah pamflet ini berdiri, dengan suara sengak tapi niat baik, dengan satir yang ketus namun tak berniat menusuk pribadi, karena kritik bukan palu godam untuk menghancurkan, melainkan cermin retak agar wajah kita tahu di mana kusamnya. Sejarah dan kaum berkalbu bening. Hanya kaum berkalbu bening yang mampu menghargai sejarah, sebab sejarah tak bisa dibaca oleh hati yang keruh oleh ambisi, tak bisa dipahami oleh pikiran yang sibuk menghitung jatah. Kalbu bening itu bukan malaikat, ia manusia biasa yang bisa lapar, bisa lelah, bisa salah. Namun ia tahu kapan berhenti, tahu kapan mundur selangkah demi amanah melangkah 10 langkah. Kalbu bening itu tahu sejarah PBNU bukan milik golongan, bukan milik satu periode, bukan milik satu nama yang fotonya dipajang besar, sementara nama pendahulu dikecilkan hingga nyaris tak terbaca. Sejarah PBNU adalah rumah besar, dan rumah besar tak boleh direnovasi dengan menghapus pondasi. Kalau pondasi dibongkar, yang roboh bukan cuma bangunan tapi kepercayaan umat. Maka marilah kita jujur sebentar, tanpa marah, tanpa drama. Kadang sejarah diperlakukan seperti spanduk bekas kampanye, dipakai saat perlu, dilipat saat mengganggu. Kadang sejarah dijadikan alat legitimasi instan, cukup kutip satu kalimat, potong konteks lalu jadilah pembenaran. Ini kritik pedas cabai, bukan cabai busuk. Pedasnya membuat mata berair, tapi justru membersihkan pandangan. Karena yang paling berbahaya bukan orang yang tak tahu sejarah, melainkan orang yang tahu sedikit lalu merasa tahu segalanya. Bayangkan, seorang pejabat sejarah lengkap dan senyum resmi. Ia berkata lantang, "Kami sangat menghormati pendiri." Namun ketika ditanya siapa namanya, ia membuka Google. Lucu bukan? Tapi ini bukan sekadar lelucon, ini ironi yang menggigit.
Menghormati tanpa memahami adalah penghormatan palsu, seperti ziarah tanpa doa, seperti pidato tanpa makna. PBNU lahir dari amanah, bukan dari akrobat politik. Ia dibangun oleh orang-orang yang lebih takut pada Tuhan daripada kehilangan jabatan. Mereka tahu sejarah adalah titipan. Titipan itu harus dijaga, bukan dimanipulasi. Menyelamatkan sejarah PBNU bukan berarti membekukannya seperti fosil, bukan berarti anti perubahan, justru sebaliknya. Menyelamatkan sejarah adalah memastikan perubahan tetap berpijak pada nilai, bukan pada nafsu. Kalau semua orang dibawa tegang, kita bisa gila. Maka mari tertawa sebentar. Ada yang rajin bicara tradisi tapi alergi pada kritik. Ada yang gemar mengutip ulama tapi lupa meneladani akhlaknya. Humor bukan untuk merendahkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita semua masih manusia, bukan dewa sejarah. Pamflet ini tak ingin berhenti pada keluhan. Mari bicara solusi tanpa sok suci. Pertama, arsip sejarah PBNU harus dijaga secara jujur, terbuka, dan ilmiah, bukan diseleksi berdasarkan siapa yang sedang berkuasa. Kedua, pendidikan sejarah harus menjadi ruh organisasi, bukan sekadar formalitas. Sejarah bukan hafalan tanggal, melainkan pemahaman nilai. Ketiga, kepemimpinan harus berani berkata, ini bukan jasa saya. Keberanian mengakui peran pendahulu adalah tanda kebesaran jiwa. Keempat, kritik harus dilindungi, bukan dimusuhi, karena organisasi yang anti kritik biasanya sedang takut pada cermin. Sejarah PBNU tak butuh penjaga yang galak. Ia butuh penjaga yang jujur, tak butuh teriakan keras, ia butuh bisikan nurani. Hanya kaum berkalbu bening, beramanah, pejuang sejati yang sanggup berkata, sejarah ini lebih besar daripada ambisi saya. Jika sejarah diselamatkan, organisasi akan berumur panjang. Jika sejarah dikhianati, kejayaan hanyalah pesta singkat sebelum lampu dipadamkan. Maka mari jaga sejarah seperti menjaga api kecil di tengah angin zaman, bukan untuk disembah tapi agar tetap menyala, menerangi langkah, menjaga arah. Karena bangsa yang lupa sejarah akan sibuk berputar-putar, merasa maju padahal hanya berjalan di tempat. Dan PBNU dengan segala kebesarannya pantas dijaga oleh kalbu yang bening, bukan oleh tangan yang licin dan membingungkan.
Terima kasih.